Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, jumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran tematik kelas 5. Anak-anak semua, sebelum belajar kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jika telah selesai berdoa, pelajarannya akan kita mulai ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak sekalian, apabila kita membeli sebuah es krim seperti yang ada pada gambar, jika kita biarkan lama-lama di udara terbuka, maka kira-kira apa yang akan terjadi pada es krimnya? Tentu es krimnya akan meleleh, bukan? Nah, hal tersebut membuktikan bahwa panas bisa merubah benda padat menjadi cair. Setelah kita mengamati es krim yang tadinya mencair ketika kita biarkan di udara terbuka, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain, peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. 1. Mentega yang dipanaskan. 2. Logam yang dipanaskan pada suhu yang tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Anak-anak ibu sekalian, mari kita bahas lebih dalam tentang proses mencair pada atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mentega yang dipanaskan. Anak-anak ibu bisa lihat di dalam sebuah wajan yang ada pada gambar. Mentega yang pertama berbentuk atau berwujud padat ketika dipanaskan akan mencair menjadi lelehan-lelehan minyak atau lelehan mentega. Yang kedua, logam yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Seperti pada gambar, seseorang tengah melelehkan paduan emas yang akan dibentuk menjadi perhiasan. Jadi ketika emas dileburkan dengan suhu yang sangat panas, dia akan meleleh, barulah kemudian bisa dicetak menjadi sebuah cincin, kalung, atau perhiasan lainnya. Yang ketiga adalah ketika kita membakar atau memanaskan sebuah lilin, maka lilin yang tadinya padat akan mencair atau meleleh. Nah, itulah peristiwa perubahan wujud padat menjadi cair yang diakibatkan oleh panas. Bagaimana dengan peristiwa sebelum, sesaat, dan sesudah proklamasi? Apa sajakah peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk lebih paham peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, mari kita baca bersama teks bacaan berikut ini. Peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Nah, itu adalah paragraf pertama dari bacaan peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Anak-anak Ibu, lanjutkan ya membacanya sampai paragraf ketiga. Dalam membaca, anak-anak Ibu diharapkan memperhatikan lafal, intonasi, dan tanda baca yang tepat. Nah, sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini terkait peristiwa Rengas Dengklok. Dengan membuatkan peta pikiran seperti gambar di samping, maka kita akan lebih paham tentang isi sebuah bacaan. Selamat mencoba. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penyebaran berita proklamasi ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Yang kedua, pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan kantor berita Dumai. Sekarang menjadi kantor berita Antara. Yang ketiga, melalui surat kabar harian Suara Asia di Surabaya. Surat kabar ini adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Yang ketiga, yang keempat, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Dengan demikian, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini telah sampai kepada telinga semua rakyat Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dalam menyambut kemerdekaan. Yang kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Seluruh rakyat Indonesia pun menyambut dengan penuh kegembiraan. Kita juga bisa menularkan semangat kemerdekaan dengan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Anak-anak Ibu semua, dapatkah melakukan gerakan tari yang diiringi lagu Hari Merdeka di atas? Tentu bisa ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sebuah gerak tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi dalam mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tari, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Tahukah anak ibu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu Ananda ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Perhatikanlah gambar pada slide berikut ini. Bentuk karya tari berdasarkan jenisnya. Yang pertama, bentuk tari tunggal.
Tari tunggal dilakukan oleh satu orang penari. Yang kedua, bentuk tari berpasangan. Tentu berpasangan dilakukan oleh dua orang, satu perempuan dan satu laki-laki. Yang ketiga, bentuk tari berkelompok. Tari berkelompok dilakukan oleh beberapa orang penari dalam sebuah tarian. Nah, anak-anak ibu sudah paham bukan? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga sudah belajar tentang peristiwa menjelang, saat, dan sesudah teks proklamasi dibacakan. Kita juga sudah belajar tentang gerak tari dan pola lantai. Semoga Ananda semua paham dengan materi yang Ibu berikan. Selamat belajar Ananda semua. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.